Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa berjua, masih bisa bertatap muka dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan pula saya selalu mendoakan Anda semua, semoga Anda dimanapun berada diluaskan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dilariskan jualannya, dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum saya akan menyampaikan kajian kali ini, saya akan membacakan satu kabar gembira dari jamaah saya. Banyak sekali sebenarnya testimoni dari para jamaah yang istiqomah mengamalkan apa yang saya sampaikan, kemudian mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya memang jarang sekali menampilkan testimoni, bukan karena apa-apa, tapi kali ini saya tampilkan satu testimoni dari jamaah saya ini. Beliau ini aslinya dari Kalimantan Selatan, namanya nggak usah saya sebutkan. Kemarin pada hari Kamis beliau mengirimkan WhatsApp seperti ini, seperti yang bisa Anda lihat di layar video. Beliau intens komunikasi dengan saya, istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang saya sampaikan melalui YouTube ini. Beliau juga sudah 2 kali memesan air ruqyah jalbi rizki ini untuk sebagai pendorong hatinya tenang, rizkinya lancar. Dan kemarin beliau WhatsApp, alhamdulillah Pak Ustadz, kemarin saya bisa membayar kewajiban 12 juta. Subhanallah. Alhamdulillah, beberapa bulan meyakini, mengambil dan mempelajari pesan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini WhatsApp dari beliau, luar biasa. Jadi hutang 12 juta Allah mudahkan untuk ibu dari Kalimantan ini bisa melunasi hutangnya. Luar biasa. Ini ada yang luar biasa ini. Jadi para jamaah bisa mengambil ilmu dari ibu ini. Sebut saja Ibu Khadijah lah ya. Ibu Khadijah ini, pertama, beliau kenapa kemudian sampai mendapatkan kemudahan, mendapatkan keajaiban bisa membayar hutangnya ini? Kalau kita lihat dari pesan beliau itu kan beberapa bulan ini meyakini. Nah, ini poin penting, yakin. Ini yakin penting. Jadi beliau yakin setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, beliau yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini memang sebuah hal yang menakjubkan, sebuah hal yang baik, yang memang sumbernya bukan sumber abal-abal dari kitab-kitab kuning, dari Kanjeng Nabi, dari para wali, dari para habaib, dari aulia illah. Beliau meyakini bahwa amalan yang kemudian beliau
amalkan ini yakin bahwa dengan amalan ini Allah akan memberikan kemudahan. Karena kadang orang belum mengamalkan sudah ragu dulu gitu kan. Ya mungkin bukan orang lain, misalnya Anda, masa iya sih Ustadz Lutfi baca zikir kayak gini setiap subuh bisa cepat kaya, bisa lunas hutang, masa? Jadi ketika saya menyampaikan, Anda langsung dalam hati Anda, dalam pikiran panjenengan ini langsung masa sih gitu kan. Padahal sumbernya itu sudah jelas. Sumber dari amalan tersebut adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah. Nah kemudian kok Anda ragu gitu loh. Saya jelaskan tentang bagaimana wirid duit, yaitu yang dilakukan sholat duha, kemudian membaca surat At-Takatsur. Anda masa sih? Nah, saya ajarkan cara menarik rezeki. Anda masa sih? Saya ajarkan sholat liqadha'i dain, sholat bagaimana Anda agar mudah bisa melunasi hutang. Saya sampaikan dalam hati Anda, masa sih? Jadi banyak sekali. Kemudian amalan-amalan itu mungkin amalannya sangat luar biasa, tapi karena dalam hati Anda ada keraguan, masa sih, nggak yakin sama amalannya, nggak yakin sama Gusti Allah, bahwa Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran bahwa inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian ada lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang hamba sebuah cobaan, sebuah ujian di luar kadar kesanggupan hambanya. Anda ragu. Jadi beliau ini pertama, kemudian kenapa? Ini saya bedah dulu WhatsApp dari beliau ini. Beliau pertama meyakini. Nah, kemudian beberapa bulan meyakini dan beliau mengambil. Nah, ini poin penting lagi. Jadi jangan sampai para jamaah Anda ini hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pengamal. Jadi Anda hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi tidak mau mengambil apa yang saya sampaikan. Makanya kan saya sering bilang, kalau menyimak kajian saya ini minimal siapkan kertas, siapkan pulpen, agar Anda bisa mencatat, mengambil apa yang saya sampaikan, sehingga kajian yang saya berikan kepada panjenengan ini bisa membawa perubahan yang baik, tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu setelah mendengarkan kajian ini, ya kan, namanya di YouTube, setelah menonton video ini tiba-tiba banyak muncul video yang lain yang akhirnya kadang membuat Anda lupa gitu kan. Jadi diambillah, dicatat ya, yang namanya ilmu kan itu ada dicatat ya kan. Kemudian apa? Meyakini, mengambil, dan kemudian beliau ini mempelajari pesan dari Pak Ustadz. Nah, setelah beliau meyakini, mengambil, mempelajari, dipelajari. Misalnya saya menyampaikan tata cara sholat qodho'i dain, beliau mempelajari cara sholatnya bagaimana, waktunya bagaimana, jamnya jam berapa, sehingga benar-benar apa yang beliau lakukan, beliau amalkan ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini penting para jamaah. Maksudnya kenapa saya harus membedah WhatsApp dari beliau ini, tidak ada maksud lain selain bagaimana seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya ya. Jangan sampai Anda tidak meyakini, Anda tidak mengambil, Anda tidak mempelajari, kemudian apalagi Anda tidak mengamalkan, hanya mendengarkan. Jadi dengarkan, diambil, dipelajari, diyakini. Insya Allah bisa saja berapapun. Misalnya Anda yang sedang terjerat hutang, kalau tadi beliau itu nilainya 12 juta ya. Yang namanya hutang itu sama saja, mau angkanya 12 juta, mau 1 miliar, mau 2 miliar, itu sama aja, hanya beda di angka saja. Sama mumetnya, sama bikin gak tidur ya,
sama-sama menyita waktu kita, merenggut kebahagiaan kita. Nah, seperti itu. Jadi silahkan, ada pesan menarik dari beliau yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan apa-apa yang saya sampaikan. Nah, terkait kajian pada hari ini itu, saya akan menerangkan tentang amalan yang mana apabila amalan ini dilakukan oleh seorang hamba, maka malaikat akan senantiasa, terutama malaikat rizki ya, malaikat rizki akan senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kebaikan kepada rumah tersebut, terutama kepada penghuni rumahnya. Ya Allah. Jadi ini penting. Nah, Anda dengarkan, Anda yakini, Anda ambil pelajarannya, Anda pelajari, nanti Anda amalkan. Namun seperti biasa, sebelum saya sampaikan, marilah kita sejenak mendoakan orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi amalan ini sumbernya dari kitab namanya Kitab Jalbur Rizki. Kitab ini dianggit atau ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi ada sumbernya. Seperti apa amalannya? Saya bacakan dulu teks kitabnya. Ini namanya kitab kuning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Majah an Anis radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Majah an Anis radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyukthirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghadauhu wa idza rufi'a. Jadi ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anis radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyukthirallahu khaira baitihi. Barang siapa yang cinta, yang ingin bagaimana ayyukthirallahu khaira baitihi, dia menginginkan kebaikan, menginginkan rizki yang banyak, menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketenangan. Khairon itu kan, khairo itu maknanya sangat luas. Dalam hal ini misalnya Anda ingin pokoknya rumah Anda, penghuni rumah yang Anda huni ini rizkinya banyak, sehat walafiat, kebaikan intinya. Anda nggak punya hutang, baik nggak? Baik Kang. Anda lunas hutangnya, baik. Anda rizkinya lancar, baik. Anda jualannya lahir, itu kebaikan. Anda usahanya lancar, itu kebaikan. Anda mempunyai anak soleh, itu baik. Anda dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, itu baik. Nah, kalau Anda menginginkan banyak sekali kebaikan-kebaikan itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatawadda, berwudulah. Berwudu idza khadara ghadauhu, ketika Anda, idza khadara nalikane teka apa ghadauhu, wa idza rufi'a, ketika Anda sampai misalnya dari bepergian ya, sampai dari bepergian itu, ketika Anda sampai dalam rumah itu Anda wudu dulu.
Jadi prakteknya gini, misalnya Anda baru pulang kerja, ya baru pulang kerja kan capek gitu kan. Anda datang pulang sampai ke rumah. Nah, pertama amalkan ijazah atau amalan yang pernah saya sampaikan, yaitu ketika Anda mau masuk rumah, ketika dalam rumah Anda itu ada orang, baca assalamualaikum. Ketika nggak ada orang, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Anda masuk rumah. Anda masuk rumah, kemudian Anda itu begitu sampai ke dalam rumah, itu Anda masuk ke kamar mandi, Anda ambil wudhu. Ya wudhu seperti biasa lah ketika wudhunya Anda mau sholat. Anda wudhu. Setelah itu silahkan, misalnya Anda mau makan, Anda misalnya mau minum atau mau berbaur dengan keluarga atau apapun. Yang paling penting ketika Anda itu sampai dalam rumah Anda, setelah keluar rumah dari pasar, dari mall, misalnya dari sawah, ya dari manapun, intinya ketika Anda sampai, jangan tinggalkan falyatawaddo idza khadara ghadauhu wa idza rufi'a. Nah, jadi amalkan wudhu. Ini kalau secara kesehatan saja ya, misalnya Anda kan di perjalanan capek, di jalan penuh dengan emosi, ya kadang macet, kadang dihardik orang, kadang misalnya di pekerjaan dimarahin bosnya, misalnya jualan juga banyak menjumpai konsumen yang kadang bikin hati jengkel, ya kan. Anda ini tertekan lah. Nah, begitu Anda pulang, ya, sebelum Anda menemui keluarga, sebelum Anda makan, Anda singkan tangan Anda kemudian wudhu. Wah, itu secara kesehatan saja langsung seger gitu badan kan ya, badan. Apalagi ketika Anda wudhunya ini benar-benar wudhu yang diajarkan oleh para aulia, para ulama. Jadi wudhunya hanya bukan sebatas membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, tapi begitu Anda misalnya ya membasuh muka, terus Anda berdoa, Allahumma bayyid wajhi, Allah, semoga dengan keberkahan air wudhu ini, ya Allah, sambil Anda membasuh muka berdoa dalam hati Anda, ya Allah, semoga Engkau menghilangkan segala hal yang menutupi rizki dalam diri saya, ya Allah. Semoga dengan keberkahan air wudhu ini, ya Allah, Engkau bukakan segala pintu rizki saya, ya Allah. Sehatkanlah badan saya. Yes. Basuh tangan juga seperti itu, gitu kan. Ya Allah, semoga dengan berkah air wudhu ini tangan-tangan saya bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Ya Allah, semoga dengan berkah air wudhu ini Engkau menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan saya ini, ya Allah. Jadi dalam setiap proses wudhu itu, wah nikmat, ada komunikasi dengan Gusti Allah, bukan hanya ceplok gitu kan, tapi wudhu yang zahiriyah wal batiniyah. Zahirnya wudhu, batinnya juga wudhu. Anda membasuh kaki juga seperti itu. Sambil Anda membasuh kaki, Anda berdoa kepada ya Allah, semoga berkah air wudhu ini kaki saya bisa berjalan, bisa bertemu dengan rizki darimu yang banyak, ya Allah. Pokoknya berdoa yang baik-baik sambil wudhu. Begitu selesai wudhu itu, wah fresh. Masalah yang di jalan, masalah yang di pekerjaan, masalah yang di tempat jualan, masalah apapun yang ada di luar rumah itu cukuplah di luar rumah. Jadi jangan pernah kemudian Anda ini membawa sampah ke dalam rumah kita. Banyak misalnya terkadang salah satu penyebab ekonomi sulit, hutang gak lunas, rezeki sempit itu kan banyak orang ini membawa sampah ke dalam rumahnya. Artinya apa? Masalah di pekerjaan, ya kan? Masalah di jalan, masalah apapun itu dibawa ke dalam rumah. Yang kemudian dampaknya apa? Ketika seperti itu, emosi kita nggak terkontrol. Istri Anda misalnya yang nggak tahu apa-apa kena getahnya, anak Anda yang nggak tahu apa-apa kena marah Anda, gitu. Jadi cukuplah. Nah, makanya dengan mengamalkan amalan ini kan luar biasa. Jadi secara kesehatan itu sudah pasti, secara batiniahnya ini seperti ini.
ayyukthirallahu khairu baitihi falyatawaddo. Jadi wudu setiap Anda masuk ke dalam rumah. Ini luar biasa. Nggak usah masa sih, amalkan dulu. Pokoknya Anda amalkan. Jangan misalnya, saya mau coba amalan dari Ustadz Lutfi, mau wudu setiap datang ke rumah. Jangan. Amalkan, yakin, jangan mencoba-coba. Saya mencoba-coba ini, mencoba-coba itu. Amalan itu bukan untuk dicoba, tapi memang untuk diamalkan. Anda amalkan. Kemudian ketika Anda mendapatkan keberkahan, keajaiban, ketenangan, itu minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu adalah hadiah dari pertama Anda mengamalkan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau bicara tentang wudhu itu fadilahnya sangat besar. Misalnya banyak yang nanya, Ustadz Lutfi umur berapa? Saya jawab, ya kurang lebih 35 tahun. Masa 35 tahun? Kok kayak masih muda? Nah, itu berkah wudhu. Nah, jadi saya punya amalan itu dawamul wudhu. Saya selalu mendawamkan wudhu ya. Jadi misalnya saya wudhu nih, kemudian batal, saya langsung ambil wudhu lagi. Nggak pernah bahasanya ada masa gimana saya itu meninggalkan wudhu. Itu luar biasa nikmatnya, fadilahnya salah satunya ya aura wajah cerah gitu kan. Jadi orang lihat kita itu juga seneng gitu kan, serg gitu. Nah, itu kan termasuk rezeki. Jadi kadang ada orang misalnya mohon maaf dilihat wajahnya itu gregetan nih gitu ya. Dilihat wajahnya bikin boring gitu. Inner beauty lah. Kalau wudhu itu jadi ada pancaran ya kesolehan, pancaran kesejukan yang kemudian itu akan menjadi magnet rezeki. Jadi amalkan, dawamkan. Syukur-syukur Anda bisa mendawamkan wudhu misalnya. Wah, itu luar biasa. Inner beauty rezeki itu akan des. Ibarat magnet itu kita menjadi magnet rezeki, salah satunya dengan amalan dawamul wudhu, amalan mendawamkan wudhu. Begitu batal wudhu lagi, nggak usah misalnya saya mah wudhu kalau mau baca Quran, mau sholat, enggak. Pokoknya wudhu dari bangun tidur subuh udah wudhu nih. Nah, sholat subuh, baca Quran, baca zikir, kemudian ada batal yang namanya, yang membatalkan wudhu itu kan banyak gitu kan ya. Nah, begitu batal wudhu lagi terus sampai Anda bahkan mau tidur juga ambil wudhu. Silahkan Anda amalkan. Insya Allah luar biasa sekali dampaknya. Saya sendiri sudah merasakan keajaiban tentang wudhu, luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gak usah banyak-banyak, tapi catat, ambil, amalkan, yakini. Nah, kemudian silahkan bagi para jamaah yang ingin memesan air ruqyah jalbi rizki, bisa Anda pesan melalui WhatsApp. Tinggal klik link di deskripsi, itu langsung nyambung ke nomor WhatsApp saya. Hanya saja mohon maaf, saya bisa membikinkan air ruqyah jalbi rizki ini ya paling seminggu kadang 3 botol aja gitu. Jadi ya memang bikin air kayak gini kan bukan seperti bikin kopi, bikin teh, karena dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus, dibacakan wirid-wirid yang mustajab, yang khasiatnya sangat banyak. Kalau kita mau bercerita tentang khasiat Al-Quran itu nggak bisa dihitung. Yang pasti salah satunya ya untuk menenangkan hati bagi orang-orang yang hutangnya banyak, pikirannya kalut ya karena mikirin hutang. Insya Allah berkah air ruqyah jalbi rizki ini hatinya tenang, pikirannya jernih, kemudian Allah memberikan jalan keluar, petunjuk sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya seperti ibu dari Kalimantan tadi itu. Kemudian misalnya yang jualannya sepi juga luar biasa, banyak jamaah. Ada juga yang luar biasa jualannya laris ya, bukan karena saya tapi karena keberkahan Al-Quran yang ada dalam air ruqyah jalbi rizki ini. Yang anaknya nggak nurut, yang anaknya belum punya jodoh juga bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Saya tidak menjual, tidak ada harganya, tidak ada maharnya. Kalau Anda mau infak juga seikhlas Anda, saya tidak akan pernah memaksa karena saya niatnya membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Catat, yakini, ambil, pelajari, dan amalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.